Tadi dari kacamata hukumnya bahwa itu adalah masyarakat ingin tertib. Ya, jadi kalau kita lihat harus ada kajian yang mendalam apa yang menjadikan latar belakang peristiwa ini. Melanggar hukum, titik. Kalau udah melanggar hukum tidak ada tapi gitu loh. Hai sahabat Serambi Adiwarman, kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman adalah program edukasi hukum yang mana akan membahas semua permasalahan yang hangat di kalangan masyarakat. Vlog official Adiwarman juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik guna untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, pada tema kali ini Serambi Adiwarman akan membahas fenomena yang sangat hangat dibincangkan oleh masyarakat, yaitu sisi hukum fenomena Citayam Fashion Week. Penasaran kan? Yuk, sebelum kita masuk ke dalam topik bincang-bincang hari ini, kita saksikan video tayangan berikut ini. Fenomena Citayam Fashion Week di tengah gempuran para ABG Citayam Bojonggede yang suka nongkrong di kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat emang lagi viral banget di dunia permedsosan. Nama lu siapa? Bonge, Kurma. Serius nama lu Kurma? Ya. Kalian dari mana? dari Bojonggede. Citayam. Dan kami juga akan menertibkan ketentuan daripada lokasi tempat ini, seperti tidak boleh ada parkir, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan aktivitas yang sekiranya akan merusak maupun mengganggu daripada lingkungan ini, khususnya jalan. Kreativitas seperti itu kenapa harus dilarang? Asal sekali lagi tidak menabrak aturan, tidak melanggar aturan. Prinsip di situ ya. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adiwarman. Hai sahabat Serambi Adiwarman, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adiwarman. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Adi, barusan kita sudah sama-sama nih menyaksikan video yang ditayangkan itu. Nah, dalam video itu sangat menarik karena fenomena Citayam Fashion Week ya Pak Adi. Seperti setelan Pak Adi hari ini, keren banget ya, SCBD sekali Pak Adi. Nah Pak Adi, fenomena ini kan sebenarnya terjadi karena adanya tren dari kalangan anak remaja nih Pak Adi. Kalangan remaja dari yang berasal dari Depok, Citayam, dan juga Bojonggede. Mereka merubah fungsi dari trotoar menjadi area catwalk dadakan Pak Adi. Nah, menurut Pak Adi nih secara sosiologi hukum, itu bagaimana sih Pak Adi? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus Mbak Dinda ya. Izin saya pakaian seperti ini untuk menyesuaikan Keren banget Pak Adi dengan hari ini. tema kita kali SCBD ini. Pak Adi. Jadi bicara tentang sosiologi hukum terkait dengan apa yang kita lihat di tayangan tadi, itu kita harus melihat latar belakang antara tertib masyarakat, tertata tertib hukum,
ya sebagaimana yang dicita-citakannya dengan fakta yang ada di lapangan. Fakta yang di lapangan. Ya. Baik. Sekarang kita lihat yang dicita-citakan masyarakat untuk tertib di kawasan SCBD, Betul. ya Duku Atas. Duku Atas. Ya, pemerintah DKI tentunya sudah membuat perda, membuat sarana prasarana yang baik, kereta yang memadai dari Depok, dari Citayam ya, Iya, betul. Citayam terus ke Duku Atas dan sebagainya. Mereka anak-anak muda, remaja-remaja kita datang ke situ, berkumpul di situ, ya nongkrong bahasa sekarangnya ya. Iya betul. Anak Pak. tongkrongan. Betul. Ya, dia nongkrong di situ, berpikir, melihat keadaan fasilitas yang ada, timbul ide untuk melakukan kegiatan tadi. Nah, itu dari kacamata faktanya. Tadi dari kacamata hukumnya, bahwa itu adalah masyarakat ingin tertib. Tapi satu sisi, anak-anak muda tadi, remaja-remaja tadi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru tanda petik bertentangan dengan cita-cita masyarakat itu sendiri untuk tertib hukum. Ya, jadi kalau kita lihat harus ada kajian yang mendalam apa yang menjadikan latar belakang peristiwa ini. Tapi apa yang dikatakan Pak Presiden, setuju saya, benar sekali, mengatakan silakan sepanjang tidak melanggar hukum. Ya. Betul. Ya, Baik. itu kajian dari sosiologi hukum. Penyebabnya apa tadi saya sudah terangkan. Ya mungkin tadi dari sana naik kereta, ya nongkrong di situ, Main di situ. ya main di situ. Mereka melihat ada sarana prasarana, timbul idenya, rasa seninya, ya kreativitas lah yang berjalan. Betul sekali. Nah, berarti dari penjelasan Bapak barusan, adakah kemungkinan di Citayam Fashion Week ini tuh terjadi pelanggaran Pak Adi secara hukum nih Pak Adi? Bukan adanya kemungkinan. Kalau dilakukan, ya tidak pada saat apa kalau hari Minggu Car Free Day, ya, Bapak. tidak dilakukan pada saat itu pasti melanggar hukum. Ya. Tidak pada waktu yang. Iya, pasti melanggar hukum. Kalau kita lihat yuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dalam pasal 1 kita lihat zebra cross itu seperti apa sih? Lalu lintas itu apa sih? Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang, ya, di ruang lalu lintas jalan. Jadi kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Nah, kita lihat di Duku Atas tadi itu ada lalu lintas kendaraan, ada orang, ya, di mana terjadinya di ruang lalu lintas. Kita lihat pasal 1 ayat berikutnya, ayat 6, ya. Apakah zebra cross tadi merupakan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan? Ya, ini kita lihat apakah itu termasuk. Karena yang dimaksud dengan prasarana lalu lintas itu adalah ruang lalu lintas itu sendiri, terminal, perlengkapan jalan meliputi marka, rambu, alat ini ya, alat apa namanya? Pemberi isyarat. Baik. Nah, di situ kita lihat marka. Apakah itu merupakan marka jalan? Ya. Marka itu apa sih Pak? Maaf nih. Itu yang di yang kayak zebra cross itu. Zebra cross itu kan. Oke, baik. Itu salah satu dari marka jalan itu. Kenapa disebut zebra cross ya kan? Itu dari istilah binatang zebra ya. Kuda zebra yang dari Afrika. Iya, yang dari Afrika itu. Ya, hitam putih, jadi terlihat lebih jelas untuk menyolok mata, supaya orang yang menggunakan itu bisa ya dengan terlihat dengan jelas. Nah, berikutnya kita lihat di pasal 275 Undang-Undang 22 tahun 2009 ini, ya, pelanggarannya di sini. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengamanan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Artinya apa? Siapa yang mengganggu ya, ini hanya mengganggu. Zebra cross dipergunakan fungsinya adalah untuk menyeberang jalan. Tetapi pada saat digunakan Fashion show itu bolak-balik gitu, mengganggu sekali, Pak. sangat mengganggu. Pasal ini sudah terpenuhi. Ya, pasal ini sudah terpenuhi dan kalau dia merusak, ancaman hukuman lebih berat. Di ayat 2-nya diterangkan. Ancaman hukumannya lumayan itu. Ya, kalau sempat merusak karena ancaman 2 tahun penjara. Lama juga ya, Pak? Atau denda 50 juta. Banyak banget, 50 ya juta. banyak kan itu. Nah, tapi prakteknya kan sekarang ini, apakah sudah ada yang diterapkan undang-undang itu? Belum. Belum ada ya? Belum ada. Ya. Jadi baru sifatnya himbauan-himbauan, ya harusnya sih dilakukan penindakan hukum. Harusnya ya, Pak? Ya, karena itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke, baik. Nah, sekarang saya mengerti nih, Pak. Lalu apa nih saran dari Pak Adi terkait dengan Citayam Fashion Week ini agar kreativitas anak muda ini tetap tersalurkan, Pak Adi, tapi tetap tidak melanggar hukum tentunya? Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini selaku pemangku kekuasaan? Ya, suka tidak suka lakukan edukasi dengan masyarakat yang melintas di sana, yang nongkrong di sana. Ya, edukasi tentang apa? Tentang bagaimana cita-cita masyarakat untuk melakukan tertib hukum supaya timbul rasa nyaman, rasa aman di lingkungan sekitar itu. Yang kedua, berikan ruang ya untuk para remaja ini melakukan kreativitasnya, seninya. Bisa toh dibikin di dekat taman semacam zebra cross, bolak-baliklah di situ. Biar lebih mudah juga ya, sebenarnya. tidak harus mengganggu lalu lintas. Ya, dia tempat lain lah, dekat-dekat situ kalau memang ingin atau sudah terlanjur suka di daerah itu. Ya. Yang berikutnya, lakukan penindakan hukum. Yang salah ditindak, jangan ragu, supaya ada efek jerah. Ya, dengan begitu tidak akan terjadi hal-hal ini terulang kembali. Ya, nah minimal 3 ini bisa dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Betul. Ya, supaya kreatif anak muda bisa tetap terselenggara, tertib hukum bisa terjaga, kenyamanan masyarakat sekitar bisa kita nikmati bersama. Upaya pemerintah DKI membuat Jakarta ini nyaman bisa juga terwujud dengan baik. Itu perlu kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah. Itu loh, Mbak Dinda. Baik, Pak Adi, terima kasih. Berarti sebenarnya Citayam Fashion Week ini tuh memang tidak dilarang dong ya, Pak, sebenarnya? Melanggar hukum. Melanggar? Iya, yang tadi saya katakan asalkan ya, Pak ya. Asalkan dilakukan di tempat yang memang seharusnya dong berarti ya. Sekarang kan dilakukan di jalan raya, di zebra cross. Karena dilakukan di zebra cross itu melanggar hukum. Oke. Suka tidak suka itu melanggar hukum. Nah, untuk melakukan penindakan ya pertama-tama tadi saya katakan lakukan edukasi dulu, persuasif dulu. Oke, baik. Gitu. Setelah persuasif ya dengan edukatif, berikan sarana di dekat-dekat sana yang tidak mengganggu fasilitas jalan raya tadi. Ya. Baru lakukan penindakan. Oke, baik, paham sekarang. Jadi sekarang anak-anak SCBD sudah mengerti semua ya. Sebenarnya Citayam Fashion Week ini tuh memang melanggar, tapi asalkan dilakukan di tempat yang tepat ya, Pak ya. Bukan, jadi melanggar hukum titik. Kalau udah melanggar hukum tidak ada tapi gitu loh. Oke, baik. Ya, nah, kalau udah melanggar hukum ya melanggar hukum. Nah, penindakannya yang perlu bertahap. Karena ini adalah anak-anak kita, remaja kita yang tidak mengedepankan pendekatan hukum, tapi pendekatan edukasi dulu, ya persuasi dulu, baru lakukan penindakan hukum. Oke, baiklah kalau gitu Pak Adi.
Terima kasih ya Pak Adi atas Terima waktunya. kasih kembali. Pak, Begini salam lah. SCBD dong Pak. Oke, mantap. terima kasih Pak Adi atas waktunya ya. Terima kasih kembali. Semoga ilmu yang Bapak berikan hari ini tuh bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kalangan anak muda di SCBD Pak, yang lagi tren dengan Citayam Fashion Week ini ya Pak. Tapi ingat, itu melanggar Aturan. hukum. Melanggar hukum. Oke, baik. Demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Adi Warman hari ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan juga komen YouTube channel Serambi Adi Warman. Saya Adinda Tiarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.